Sesuai jadwal ya, hari ini kita akan melakukan
jumlah lipatan pada bangun datar yang menghimpit bangunan itu sendiri. Terus kita juga mempelajari ada segitiga sama kaki, simetri lipatnya berapa? 1. Sama kaki, segitiga sama kaki. Nah, maaf tadi, segitiga sama kaki itu simetri lipatnya 1. Kalau segitiga sama sisi itu simetri lipatnya baru 3. Kalau lingkaran? 3. Itu pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk tugasnya kalian semuanya, tugas pada pertemuan berikutnya itu menyelesaikan laporan yang telah dibuat agar lebih menarik. Kelompok visual, mana kelompok visual? Masih semangat? Nah, kelompok visual nanti membuat laporan berupa narasi yang menceritakan bagaimana cara menentukan simetri lipat pada bidang datar menggunakan bahasanya kamu sendiri. Oke, membuat narasi. Sedangkan yang kelompok auditorial, mana kelompok auditorial? Halo. Ya, membuat praktek tutorial. Tutorial itu nanti bisa menggunakan kertas origami seperti tadi. Ya, ini caranya misalnya dilipat, tentukan garis ujungnya, garis sumbu simetrisnya itu. Nanti bisa meminta tolong pada Bunike boleh untuk merekamkan ya. Ya, terus kelompok kinestetik nanti membuat yang namanya mind mapping. Mind mapping tahu apa itu mind mapping? Tidak tahu. Mind mapping itu adalah peta pikiran. Misalnya, kamu di sini ditulis sumbu, misalnya simetri lipat, nanti digambari stroberi, ditempeli segitiga, simetri lipatnya berapa? Seperti itu, ya? Paham semuanya? Bu Ike tawarkan waktu untuk menyelesaikan tugas ini mau dikumpulkan hari apa? Senin depan? Ya, Senin depan ya. Sudah jadi ya? Ya, Senin depan harus sudah jadi. Terus sebelum Bu Ike akhiri, coba kalian renungkan. Iya, coba kalian renungkan. Renungkan, tutup mata kalian. Coba tutup mata kalian. Tutup mata kalian. Kalian rasakan. Kurang seru. Maaf, ini sound sistemnya rusak, jadinya tidak bisa keras. Kalau kalian diam bisa aku jadi terdengar kok. Kalian renungkan apa yang telah kamu rasakan hari ini. Apa kamu tadi berbuat kesalahan sebelum berangkat sekolah, atau kamu ada sesuatu yang membahagiakan hari ini? Apa tadi kamu tidak berpamitan? Silakan kamu renungkan. Ya.
Sudah, silakan buka matamu perlahan-lahan. Ambil nafas dan keluarkan. Sekali lagi ambil nafas dan keluarkan. Nah, bagaimana perasaan kamu? Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Sebelum Mika akhiri, Mika ada pesan terlebih dahulu. Pesannya Mika. Pesannya Mika, jadilah siswa yang bermanfaat dan lebih cerdas dalam memilih teman dan lingkungan, ya? Paham, ya? Saya akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, terlebih dahulu berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ya, pulangnya Mbak Dinda. Mbak Dinda sudah masukkan untuk laki-laki. Sekarang kesempatan untuk yang perempuan. Silakan dipimpin doanya. Dan dipimpin doanya. Mari kawan-kawan semua sebelum pulang kita berdoa dalam pihak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Selamat siang Pak Amon. Apa kabar hari ini juga? Alhamdulillah baik luar biasa. Takut. Good. Oke juga. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang observasi yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Di permintaan juga kemarin ketika kita ngobrol sebelum observasi, yaitu juga ingin mengetahui bagaimana cara mengajar juga, apakah sudah bagus atau masih kurang, tentang RPP berdiferensiasi yang dibuat, terutama yang ingin dikembangkan yaitu diferensiasi prosesnya gitu. Sebelumnya juga kemarin sudah RPP-nya membuat sendiri dan apa yang ingin dicapai juga sudah diceritakan dengan saya. Strateginya apa saja yang dipersiapkan juga sudah dijelaskan kemarin. Jadi tujuan kita hari ini saya akan menyampaikan hasil observasi yang saya lihat kemarin pada kalau boleh saya tanya juga, dari ketika kemarin praktek mengajar itu Bu Ika mengalami hambatan apa juga? Saya mengalami hambatan dalam penyampaian Pak, dalam penyampaian materi. Itu kan materi yang saya ajarkan itu materi
simetri lipat dan simetri putar. Banyak anak yang masih bingung membedakan simetri putar itu yang seperti apa dan simetri lipat itu yang seperti apa. Itu saya kendalanya dalam penyampaian materinya. Penyampaian materinya. Padahal ya ini saya itu akan memberikan apresiasi yang bagus kepada Buga, karena kemarin ketika saya melihat Buga mengajar itu memang sudah bagus sekali dan sesuai dengan RPP yang dibuat, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, terus metode belajarnya, dan diferensiasinya sudah masuk semua di situ. Padahal apa yang dilakukan juga tentang diferensiasi proses itu menurut saya sudah bagus sekali. Bagus sekali. Di situ juga menggunakan pertanyaan pemantik untuk mengetahui tahapan belajar siswa, terus memisahkan, membuat kelompok belajar sesuai dengan minat belajarnya, sesuai dengan gaya belajar mereka, daya visual, auditori, dan kinestetik itu sudah dipisahkan sendiri dengan cara menggunakan pertanyaan pemantik yang sudah disiapkan buat Buga. Nah, kalau memang menurut Buga itu sebuah hambatan yang dialami Bu Ika, terus kira-kira Bu Ika mempunyai solusi apa untuk mengatasi hambatan itu juga? Solusi yang saya lakukan ya membuat atau merancang pembelajaran yang menarik dan bisa mudah dipahami oleh peserta didik. Rancangan pembelajarannya sudah menarik sekali. Saya lihat di situ siswa senang dengan pelajaran yang dibawakan guru. Siswa senang dari awal, ya. Juga masuk kelas dengan membuka kelas, ada salam, doa, juga menyampaikan kesepakatan kelas, melaksanakan siapan belajar siswa dengan baik, dengan diferensiasi proses yang tadi saya bicarakan, itu membuat kelompok belajar. Saya lihat siswa terlihat antusias di situ. Langkah-langkah dalam pembelajarannya juga sangat bagus, sesuai dengan RPP. Interaksi dengan siswa sangat bagus, memberikan apresiasi dengan siswa. Di situ juga siswa diajak berefleksi dalam pelajaran. Terus ketika siswa sudah jenuh juga diajak ice breaking. Tidak ada yang kurang menurut saya. Ini karena Iko merasa itu sebagai hambatan, dan untuk solusinya membuat pelajaran yang mungkin yang lebih menyenangkan, lebih dari ini yang memang kita harus berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Sudah bagus. Terus untuk misalnya solusi yang tadi juga sampaikan itu masih kurang dan masih mempunyai hambatan, kira-kira ada solusi yang lain apa tidak? Ya Pak, tadi kan mungkin saya akan lebih ini siswa itu sebenarnya keinginannya itu seperti apa, dan lebih mengenali siswa. Misalnya siswa yang aktif seperti ini, berarti otomatis saya juga harus pembelajarannya juga yang lebih aktif lagi. Kalau siswa yang misalnya senangnya apa
atau mungkin media belajarnya. Padahal saya lihat kemarin dosen juga sudah menggunakan media belajar yang tepat. Nantinya juga sudah diferensiasi kontennya sudah bagus, sudah menggunakan slide PPT, menggunakan video, juga audio. Mungkin bisa ditambah menggunakan media yang lain, misalnya tidak harus yang kita hanya bisa menggunakan langsung seperti apa yang ada di dalam kelas. Contohnya misalnya kita membutuhkan alat peraga persegi panjang. Dalam kelas kan ada beberapa yang bentuknya persegi panjang yang kita bisa gunakan. Berarti benda konkret ya Pak, benda yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya juga sebagai prioritas utama apa? Tentang pencapaian juga dalam mengajar itu. Prioritas saya yaitu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Pak. Bila tujuan pembelajaran itu sudah terpenuhi, berarti saya rasa kemampuan siswa yang saya harapkan juga sudah terpenuhi. Berarti itu menjadi tolak ukur atau ukuran sukses dari Pembelajaran. Iya, itu tujuan pembelajaran. Yeah. Terus misalnya dari itu masih ada beberapa hambatan untuk mencapai tujuan itu. Kamu mempunyai antisipasi untuk mengatasi hambatan itu apa tidak? Iya Pak, tujuannya apabila peserta didik tidak terpenuhi tujuan pembelajaran ya Pak yang saya sesuaikan, otomatis saya akan introspeksi diri bagaimana sehingga tujuan itu kok tidak terlaksana, mungkin dalam saya menyampaikan atau media yang saya gunakan ataupun metode pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik, itu bisa mempengaruhi ke terpenuhinya tujuan pembelajaran tersebut. Sekali itu menjadi strategi untuk mencapai tujuan yang sangat bagus. Juga ini ternyata semangat sekali. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari hasil percakapan kita siang ini, itu juga sudah sangat bagus dalam membawakan pembelajaran yang sangat menyenangkan seperti yang sudah saya lihat ketika observasi ketika juga praktek mengajar kemarin. Itu juga ingin tahu bagaimana proses mengajarnya, apakah sudah tepat atau belum, kan? Yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi yaitu tentang diferensiasi proses yang juga mengatakan masih ragu apakah ini benar apa tidak. Menurut saya itu sudah bagus dan sudah benar. Juga sudah menggunakan tanya pemantik untuk mengetahui kesiapan belajar siswa sesuai dengan minat belajarnya, juga sudah mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Itu sudah termasuk diferensiasi proses, sudah bagus sekali. Lain waktu bisa diganti, tidak harus dengan pertanyaan romantik. Ada beberapa cara untuk mengetahui gaya belajar dan kesiapan belajar. Nanti
saya akan berikan contohnya, ada beberapa video contoh yang saya punya. Terus untuk diferensiasi konten itu juga sudah terlihat sekali Google menggunakan beberapa slide PPT, ada video, ada audio, dan ketika siswa diberikan tugas pun juga menggunakan alat digital di situ untuk mengerjakan tugasnya. Jadi untuk diferensiasi produknya juga sudah ada menurut catatan saya kemarin. Ini Bu Ika sudah memberikan tugas yang sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Jadi sesuai dengan kelompoknya yang visual, auditori maupun kelompok kinestetik. Mungkin ini bisa kapan-kapan suatu saat Baker bisa memberikan tugasnya tidak harus dengan kelompok masing-masing, visual, auditori, kinestetik. Itu ini dijadikan satu kelompok, itu bisa diacak. Jadi yang visual dikelompokkan dengan auditori maupun kinestetik. Itu bisa. Tidak harus menjadi satu kelompok. Hanya contohnya ini kan materinya simetri putar dan simetri lipat. Jadi nanti yang kelompok visual, auditori, kinestetik ini dijadikan satu. Jadi misalnya contohnya siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik itu nanti tugasnya ke bagian praktek, misalnya menggunakan kertas origami, praktek yang membuat. Terus untuk yang bagian auditori bisa membuat narasinya, ya, dibuat dan narasi menceritakan bagaimana proses menentukan simetri putar dengan menggunakan kertas origami. Apa? Yang memiliki gaya belajar visual bisa menggambar proses menentukan simetri putar tersebut. Jadi itu sudah ya, itu apa ya namanya, heterogen dan mereka bisa bekerja sama dengan baik. Itu akan menciptakan cara belajar siswa tersendiri nanti. Mungkin yang biasanya dia visual nanti akan tertarik dengan yang auditori, yang kinestetik bisa juga tertarik dengan yang visual. Mereka akan berbagi pengetahuan. Terima kasih Pak untuk sarannya. Yang kemarin itu kan saya itu mengelompokkannya yang visual, ya tugasnya yang visual saja, yang auditorial juga tugasnya auditorial saja, yang kinestetik juga iya seperti itu. Jadi saya menjadi lebih paham. Misalnya dikelompokkan satu pas diskusi, bisa dikelompokkan lagi, disesuaikan supaya antara yang visual, auditorial dan kinestetik itu bisa berinteraksi menjadi satu seperti itu toh. Ya, betul sekali. Tapi nggak apa-apa ya, yang kemarin juga sudah bagus. Itu hanya pengembangan lagi, mungkin dengan teknik seperti itu nanti akan bermanfaat. Semoga kita juga punya rencana untuk mengembangkan itu lagi. Karena yang saya lihat teknik mengajar guru juga itu sangat menyenangkan sekali. Pada hari pembelajaran juga merefleksi diri, juga meminta refleksi dari siswa tentang hasil belajarnya. Sangat
istimewa juga. Mungkin nanti pengembangannya seperti apa namanya tadi yang menjadi hambatan-hambatan juga sudah punya solusinya sendiri. Jadi suatu saat kita akan ketemu lagi untuk membahas ini. Nah, selanjutnya juga saya akan sedikit bertanya, refleksi juga bagaimana perasaan Bu Ika setelah melakukan observasi dengan saya. Tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Untung yang tentunya telah membimbing saya, yang tadinya saya itu tidak tahu apa toh itu diferensiasi, apa itu diferensiasi proses konten, itu saya awalnya itu memang belum tahu. Nah, di kesempatan ini dan kemarin pun saya diberitahu, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya ya, karena awalnya itu kan saya memang mengajar ya semuanya sama, tidak dikelompokkan, disesuaikan dengan minat atau gaya belajar peserta didik. Tapi dengan adanya kesempatan ini, kesempatan langka ini, saya menjadi tahu pembelajaran yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekarang ini. Alhamdulillah ya, mungkin suatu saat kita bisa ngobrol lagi juga menindaklanjuti mungkin nanti dari solusi juga yang tadi sudah disampaikan juga, terus juga akan menggunakan strategi yang baru lagi, nanti kita suatu saat bisa ngobrol lagi. Terima kasih, semoga ini bermanfaat juga untuk saya, kita saling berbagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.